dapat setengah bagian kalau istri meninggal nggak punya anak, kemudian anak perempuan tunggal yang dia tidak didampingi dengan anak laki-laki, dia dapat setengah bagian, ashabul furud, ya. Kemudian yang berikutnya, seorang meninggal dunia, dia punya cucu perempuan satu-satunya. Cucu perempuan yang ini nih, ya, dia disebut sebagai ahli waris. Anaknya siapa? Ada yang tahu nggak? Mbak Mia tahu barangkali? Gimana, Pak? Cucu perempuan yang termasuk ahli waris ini nih, disebutkan di layar ini cucu perempuan dari anak siapa? Dari anak laki. Anak laki, Masya Allah. Saya nanya Mbak Mia yang jawab kok, suaranya laki-laki. Ya nggak apa-apa dong. Ya, dibantuin jawabin. Ya. Dari anak laki-laki. Ya, kalau ada seorang meninggal dunia ditinggalkan cucu perempuan satu saja, ya, dari anak laki-lakinya, gitu kan, maka cucu perempuan yang tidak berdampingan dengan jalur anak, tidak ada cucu laki-lakinya dari anak laki-laki, dia sendirian dikiaskan seperti mendapatkan bagian anak perempuan tunggal. Ya, jadi kalau anak perempuan dapat setengah, ini ada cucu perempuan yang tidak berdampingan dengan jalur anak. Ya, si cucu perempuan ini dari keturunan anak laki-laki, dia mendapatkan setengah bagian. Ya, dari harta siapa? Dari harta kakeknya atau harta neneknya, ya. Karena keturunan anak laki-laki itu cucu perempuan termasuk ahli waris. Yang berikutnya, seorang meninggal dunia, dia nggak punya anak, ya, nggak punya cucu. Ini semat ini. Ya, kemarin kalau masih ingat nggak nih? Ya, kalau masih ingat ya. Ini kalau ada ayah, ada saudara, kira-kira dapat semua nggak? Kalau masih ada ayahnya menghalangi saudara-saudaranya. Ya, kalau masih ada ayah, saudara dapat warisan dari sini nggak? Enggak. Enggak. Alasannya kenapa? Kan terhalang. Karena ayah menghalangi jalur saudara. Nah, sekarang biar saudara dapat, bagaimana caranya? Ayahnya kita matiin dulu. Nah, kita hilangin di layar. Jangan baper ya. Dihilangin di layar. Maksudnya kita matiin dulu gitu ya. Nah, jadi seorang meninggal. Kalau membunuh nggak dapat, Ustaz. Gimana? Kalau membunuh nggak dapat, Ustaz. Ya, maksudnya dimatiin di layar. Layarnya kita hilangin dulu. Ya. Bukan disuruh dulu kan. Makanya jangan baper-baper nih malam nih ya. Ya. Jadi dimatiin maksudnya apa? Dihilangkan di layar dulu. Artinya seorang meninggal dunia, dia nggak punya anak, nggak punya anak laki, nggak punya cucu laki-laki, nggak punya ayah, dia kemudian punya saudara, tapi saudaranya cuma satu doang. Ya, siapa saudara yang satu ini? Saudara perempuan yang sekandung. Ya, cuma sendirian. Saudara perempuan yang sekandung, ya, dalam bahasa Arab disebut dengan apa? Ukhtun syaqiqah, ya. Saudara perempuan sekandung, seayah seibu, cuma sendirian, nggak berdampingan sama jalur anak, ya, yang menghalanginya kagak ada, maka saudara perempuan yang sekandung cuma sendirian dapat setengah bagian daripada harta saudaranya. Ya, jadi jangan muntang-muntang seorang yang belum menikah, ya, dia punya harta, hartanya dikemanain? Ya, kalau dia punya saudara, ya, saudara itu mendapatkan bagian harta warisan dari saudaranya yang wafat. Ya, dalam hal ini yang dapat setengah adalah saudara perempuan sekandung. Kalau dia sendirian, tidak berdampingan dengan saudara laki-laki yang sekandung, ya, tidak ada anak, ya, tidak ada anak laki, tidak ada cucu laki, tidak ada ayah, gitu ya, yang menghalangi jalur saudara. Ya, ini dapat setengah bagian. Nah, termasuk juga seorang meninggal dunia nggak punya anak, laki-laki nggak ada, cucu nggak ada, ya, ayahnya nggak ada, saudara yang sekandung nggak ada semua. Yang dia punya saudara perempuan seayah saja. Disebut dengan apa? Ukhtun li'ab namanya. Ukhtun li'ab ini, ya, saudara perempuan seayah saja.
Ya, kalau dia sendirian, nggak berdampingan dengan saudara yang sekandung, ini maksud saudara yang seayah apa nih? Yang beda apanya? Beda bapaknya apa beda ayah, beda ibunya? Seayah berarti beda ibu. Beda ibu. Oke, berarti seayah adalah anak yang berbeda ibu. Mungkin si ayah ini punya bininya lebih daripada satu. Maka anak dari bininya itu namanya saudara seayah. Seorang meninggal dunia, tidak ada orang yang menghalanginya. Anak laki nggak ada, anak perempuan, anak cucu perempuan, cucu laki-laki tidak ada. Ya, ayah juga tidak ada, termasuk kakek yang menghalangi saudara tidak ada. Maka di sini disebutkan saudara perempuan seayah saja, kalau dia sendirian dapat setengah bagian. Ya, nah ini ternyata jalur saudara tuh kuat juga tuh. Ya, jangan sampai kita menghilangkan hak warisnya itu. Ini kadang-kala nggak sampai ilmunya sampai kemari. Ya, kadang-kala orang mikir bagi warisan cuma ke bawah doang. Kalau nggak ke bini, ke anak. Gitu kan. Gue juga baru tahu nih, ternyata orang tuanya dapat katanya. Masya Allah, ada tuh yang WA begitu. Alhamdulillah Ustaz, ya bini saya, ya bini dari apa namanya, dari keluarga bini itu, ya dia pikir bahwasannya kakek neneknya nggak dapat gitu harta daripada orang tua. Ternyata emang kakek nenek termasuk orang tua si almarhum ayahnya itu mendapatkan bagian, dan hartanya itu udah dibagi sekitar 10 tahun yang lalu. Dan kakeknya sudah wafat. Nah, ini yang kadang-kala kita harus menghitung ulang, mengembalikan ya hitungan harta kepada perhitungan semula. Siapa yang mengambil hak siapa, maka itu harus dikembalikan, diberikan haknya. Ya, ini karena perhitungannya karena nggak tahu nih. Semoga Allah maafu itu. Ya, nah, jadi yang berhak mendapatkan setengah bagian. Coba kita sama-sama. Pertama, orang mendapatkan setengah bagian. Siapa pertama? Suami. Suami kalau Tanpa anak. Siapa yang tanpa anak? Perkawinannya tanpa anak. Jadi suaminya waktu istrinya meninggal. Ya. Waktu istrinya meninggal, setengah. Ya, istri meninggal nggak punya anak, ya. Suami dapat setengah. Yang kedua siapa lagi? Silakan dijawab. Yang kedua siapa lagi? Soalnya saya nyata. Anak perempuan tunggal. Harus ada gitu. Betul. Siapa lagi? Anak perempuan tunggal. Anak perempuan tunggal. Yang berikutnya? Cucu perempuan dari anak laki-laki. Anak laki-laki, tayyibah ibu. Terus apa lagi? Halo. Ya, silakan. Saudara perempuan kandung. Bu, Pak, aku mau tanya dong. Ini maaf baru nyambung. Ya, Mbak, nanti ya. Pertanyaan nanti ya, ditunggu dulu ya. Oh iya, baru nyambung, Mbak. Dulu ya Mbak Vivo. Ini oh iya. Vivo ya. Baik. Ya, lanjut. Yang mau jawab tadi sudah 3 tuh. Apa lagi? Saudara perempuan? Sekandung. Syaratnya apa? Si mayit nggak punya anak lagi, si mayit nggak punya cucu lagi, si mayit nggak punya ayah, dan saudara perempuan tidak didampingi sama saudara yang laki-laki sekandung. Yang terakhir, Bos, siapa lagi, Bos? Ya. Saudara perempuan seayah. Hah? Saudara perempuan seayah. Saudara perempuan seayah. Syaratnya apa? Syaratnya sebutin. Si mayit nggak punya anak laki, si mayit nggak punya cucu laki-laki, ya. Si mayit nggak punya ayah, si mayit nggak punya saudara sekandung, ya. Nah, sehingga tidak ada yang menghalanginya, gitu kan, dia tinggal sendirian dapat setengah bagian. Alhamdulillah ya. Tolong diingat-ingat nih. Ya, ini kita bisa ngasih hadiah, insya Allah kasih hadiah hari ini. Bagi mereka yang bisa jawab, pulsa kali ya. Saya tinggal transfer aja dari sini, insya Allah. Baik banget. Iya. Tetap jangan buru-buru ninggalin Zoom kita hari ini. Antum harus cerdas malam ini. Iya. Ya.
Baik, kita lanjut Mbak Mia ya. Alhamdulillah. Ashabul furud yang berhak dapatkan 1/4. Pertama, seorang meninggal dunia, tinggalkan suami. Yang meninggal berarti siapa? Istri. Kalau istri nggak punya anak, tadi dapat berapa dia? Suaminya. Dapat 1/4. Ya, tadi kalau istri meninggal dunia nggak punya anak, dapat berapa? Tadi. Oh, oke. Dapat? Separuh, Pak. Setengah bagian. Tapi kalau si istri meninggal dunia punya keturunan, baik anak, cucu, cicit, ya, habis cicit apa? Cucurut, gitu ya. Maka dia termasuk meninggalkan farok, meninggalkan keturunan. Istri yang wafat meninggalkan keturunan, ya, suaminya masih hidup, dia punya harta, si istrinya ini, maka suaminya dapat 1/4 bagian. Fa in kana lahunna walad falakumur rubu'u mimma tarakna. Kalau istri-istrimu punya anak, maka kau dapat 1/4 dari harta yang ditinggalkannya. Inilah yang disebutkan bahwa dalil inilah yang menjadi jawaban pertanyaan pertemuan yang lalu tentang harta gono gini. Ternyata harta suami diwarisi sama istrinya itu berbeda harta istri kalau dia punya ditinggal wafat jadi warisan buat suaminya. Sehingga apa? Harta suami istri itu adalah berpisah dia. Ya, harta suami milik suami, harta istri milik istri. Buktinya apa? Ada hak waris masing-masing. Ya, jamaah sekalian, biar antum ingat ya. Pokoknya bayangin hak suami itu 2. Ada 2/4. 2/4 itu apa? 1/2 dan 1/4. Semakin besar bagiannya, berarti istri yang meninggal gak punya anak. 2/4. Ya ingetin, kalau kita zaman main layangan dulu ada gelasan 2/4 namanya. Tuh, kalau main layangan pakai benangnya itu, Masya Allah tuh. Salah-salah, kita bisa lecet tuh jari. Tuh. Karena tajam nih kan. Ya, jadi ingat suami, ingat benang 2/4. Ya, ada 1/2, ada 1/4. Ya, kalau didapat 1/2 atau setengah, istrinya nggak punya anak. Kalau 1/4, bininya punya keturunan, anak, cucu, cicit dan lain sebagainya. Ya, ingetin tuh ya. Nah, yang berikutnya siapa? Seorang meninggal dunia, dia meninggalkan istri, berarti yang wafat suami. Kalau suami nggak punya keturunan, istri berhak mendapatkan 1/4 bagian. Ya, nah kalau bagaimana kalau istrinya ada 2, 1/4 bagi 2. Kalau bininya ada 4, Ustaz, 1/4 bagi 4 tuh deh. Ya, bukan masing-masing 1/4. Ya, itu berserikat terhadap yang 1/4 itu kalau dia mendapati suaminya wafat, suaminya meninggal dunia, tidak punya keturunan. Ya, ada yang bocor ya suaranya. Mimma taraktum illam yakul lakum walad. Para istri memperoleh 1/4 harta yang kau tinggalkan kalau kau tak punya anak. Ya, jadi ingat itu. Suami benangnya benang 2/4. Kalau enggak setengah berarti 1/4. Kalau istri 1/4 dulu. 1/4 ya, dia mendapatkan bagian 1/4 kalau suaminya meninggal dunia tidak punya keturunan. Ya, ini gampang. Kemudian yang berikutnya yang dapat 1/8 cuma istri doang. Ya, 1/8 istri doang nih. Ya, syaratnya apa? Seorang meninggal dunia dia tinggalkan istri, ya, berarti yang meninggal suami. Kalau suami meninggal nggak punya keturunan, istri dapat 1/4. Tapi kalau suami punya keturunan, istri hanya mendapatkan 1/8 bagian. Ya, kalau istrinya ada 3 kebetulan 1/8 bagi 3, Allahu Akbar. Ya, fa in kana lakum walad falahunna tsumunu mimma taraktum. Kalau kamu punya anak, kata Allah, ya si suami ini, maka para istri memperoleh 1/8 dari harta yang kau tinggalkan. Ya, ingat ya, suami 24, istri 48. Ya, suami dengan 1/4, kalau istri 48, 1/4 dan 1/8. Tergantung kepada keadaan suami punya anak atau tidak. Ya, kita lanjut lagi. Kemudian yang berhak mendapatkan 2/3 bagian. Seorang meninggal dunia, baik ayah maupun ibu, baik suami maupun istri, dia meninggalkan anak, ada anak perempuan tunggal. Tadi berapa tuh? Masih ingat nggak? Nah, Ya, masih ingat nggak? Setengah.
Kalau anak perempuannya tidak berdampingan dengan anak laki-laki, jumlahnya ada 2 atau lebih, dapat 2/3 bagian, bagi rata tuan ya. Kunna nisa'an fawqasnataini falahunna thulutsa ma tarak. Ya, dan jika anak itu semuanya perempuan lebih daripada 2 atau 2 atau lebih, maka bagi mereka 2/3 dari harta yang ditinggalkan. Dapat 2/3. Ya, kalau anak perempuannya 3, dapat berapa? Gimana Ayo. Ustaz? Kalau anak perempuannya ada 3, dapatnya berapa? 2/3 bagi 2/3. Bagi 3. Yang penting anaknya perempuan jumlahnya 2 atau lebih, dapat 2/3 bagian. Kalau sendirian dapat setengah. Ingatin tuh. Ya. Mohon jamaah ya. Masih bocor-bocor, masih nonton sinetron itu, di-mute-kan dulu audionya ya, supaya tambah berkah ya, supaya juga ilmunya nyantol kayak Pak Ustadz. disantol ya. Ya, silahkan. Lanjut Pak Ustadz. Lanjut ya. Kemudian yang berikutnya, seorang meninggal dunia, dia nggak punya anak, tapi dia meninggalkan cucu perempuan. Kalau 1 dapat setengah, tapi kalau cucu perempuan adanya 2 atau lebih, dia nggak berdampingan dengan jalur anak, maka cucu perempuan ini berhak mendapatkan 2/3 bagian. Kalau dia tidak berdampingan dengan cucu yang laki-laki, ya cucunya perempuan semua, ada 2, 3, 4, 5, dari siapa? Dari anak laki-laki. Ya, lanjut lagi. Yang berhak dapat 2/3 bagian. Seorang meninggal dunia nggak punya anak, nggak punya cucu, ya dia nggak punya ayah, ya dia kemudian meninggalkan saudara perempuan sekandung. Kalau cuma 1 dapat setengah, tapi kalau jumlahnya 2 atau lebih, dia berhak mendapatkan ya 2/3 bagian bagi rata. Ya. Jadi saudara perempuan sekandung yang jumlahnya 2 atau lebih, dikiaskan sebagaimana bagian anak perempuan. Karena anak perempuannya nggak ada, ya dia menjadi ashabul furud, orang yang mendapatkan bagian yang tetap dalam Al-Quran. Ya, saudara perempuannya lebih dari 2, 3, 4, 5, dapat 2/3 bagian, bagi rata ke saudara perempuan sekandung itu. Ya, yang berikutnya, seorang meninggal dunia nggak punya orang-orang yang menghalangi jalur saudara, ya ayah nggak ada, anak cucu nggak ada, gitu ya. Kemudian dia punya saudara perempuan yang seayah saja. Kalau sendirian dapat setengah bagian. Kalau dia ada 2 atau lebih, dapat 2/3 bagian. Ya, selama dia tidak berhadapan dengan saudara yang sekandung. Ya, ini disebutkan 2/3 bagian, masya Allah. Ya, ingat-ingat ini. Yang 1/3, yang setengah. Kalau jumlahnya ada 2 atau lebih, dia berhak mendapatkan 2/3 bagian. Ingatin. Ya. Nah, selanjutnya yang berhak mendapatkan 1/3. Pertama adalah ibu. Ya. Ibu mendapatkan 1/3 kalau ada si mayit, dia tidak meninggalkan keturunan, dia tidak punya saudara lebih daripada 1. Ya, artinya saudaranya ada tapi cuma 1 doang. Atau dia nggak punya saudara deh. Ya, anak tunggal wafat, gitu kan, punya harta dia, nggak punya keturunan, nggak punya saudari, maka ibu berhak mendapatkan 1/3 bagian. Ya, fa illam yakul lahu walad. Ya, kalau ada orang yang meninggal nggak punya anak, wa warithahu abawahu fali ummihi sulus. Ya, dan ia diwarisi oleh ibu bapaknya saja, maka ibunya mendapatkan 1/3 bagian. Ya. Nah, berikutnya adalah saudara laki atau perempuan yang seibu saja. Ini di dalam Al-Quran, ini yang disebut dengan kalalah. Kalalah itu apa? Seorang meninggal dunia, nggak punya anak, nggak punya cucu, nggak punya ayah. Ya, dia punya saudara tuh. Salah satunya apa? Saudara laki perempuan seibu saja. Ya, kalau jumlahnya ada 2 atau lebih, ya, dia berhak mendapatkan 1/3 bagian. Bedanya saudara seibu ini, kalau berkumpul saudara laki dan perempuan seibu saja, itu bagi rata saja.
ya nggak ada tuh 2:1 kalau untuk saudara yang seibu, ya. Misalnya saudara seibu ada 3, laki 2, perempuan 1, ya sepertiga, ya bagi rata saja. Ya berbeda dengan saudara yang sekandung maupun yang seayah saja, ya. Nah berikutnya yang berhak mendapatkan 1/6 bagian. Pertama adalah ayah, ya berhak dapat 1/6 kalau si mayit punya anak, ya. Kemudian siapa lagi yang berhak dapat 1/6? Ya, seorang meninggal dunia ketika ayahnya nggak ada, kakek dapat 1/6 bagian, ya, menggantikan bagian ayah, ya. Kalau misalnya si mayit punya keturunan, ini ada anak laki dan perempuan, ada cucu, ada cicit barangkali, ya. Nah, kemudian termasuk juga yang berhak mendapatkan 1/6 ketika seorang meninggal dunia tidak punya, dia punya anak, ya, atau dia punya saudara, ibunya dapat 1/6 bagian. Ya, misalnya ada seorang meninggal dunia punya keturunan, ya ibunya si mayit dapat 1/6. Ya. Nah berikutnya adalah yang berhak mendapatkan 1/6. Ya selanjutnya adalah seorang meninggal dunia, ibunya nggak ada, udah meninggal duluan. Yang ada nenek, ya maka nenek berhak mendapatkan 1/6 bagian. Ingat ya, nenek itu dihalangi sama ibu. Nenek dari mana? Nenek kemarin. Nenek dari jalur ibu, nenek daripada jalur ayah. Ya, sementara ayah hanya menghalangi nenek dari jalurnya saja. Dia tidak menghalangi nenek daripada jalur ibu. Ya, itu kalau ayah ibunya sudah nggak ada, yang muncul adalah nenek gitu ya. Maka si nenek, 2 nenek ini bukan masing-masing dapat 1/6. 1/6 ya, dua nenek ini berserikat dengan yang 1/6 itu. Ya, dia bersekutu dengan yang 1/6. Gitu ya. Ini kalau kecepatan bilang. Ya, kelihatan perempuannya. Ya sampai kata-kata ya. Kemudian seorang meninggal dunia, dia punya anak perempuan tunggal, ya, yang berdampingan dengan cucu perempuan, ya, cucu perempuan dan anak laki-laki. Ya, ini kalau begini gimana hitungnya nih? Anak perempuan dapat berapa kalau cuma sendirian? Anak perempuan kalau cuma sendirian, ya, setengah. Oke ya. Nah, cucu perempuan sendirian sini? Dari anak laki-laki itu, Ustaz ya? Ya. Berapa? Nggak tahu. 2/3 gitu ya. Ada bel gitu. Ya, ini kebetulan kalau anak perempuan tadi dapat setengah bagian, cucu perempuan kalau dia sendirian kan harusnya dapat setengah bagian juga. Ya. Tapi ketika dia berdampingan dengan anak perempuan, ada daripada jalur anak, maka cucu perempuan ini berhak mendapatkan 1/6 bagian. Itu penyempurna 2/3 ya. Antara setengah dan 1/6 tuh nanti ada 2/3 itu penyempurna. Ya, jadi anak perempuan dapat setengah, cucu perempuan dapat 1/6 bagian. Ya, cucu perempuannya ada 2, bagaimana ya 1/6 bagi 2, ya. Kalau cucu perempuannya ada 3, bagaimana ya 1/6 itu bagi 3, ya. Nah ini disebutkan demikian. Nah selanjutnya yang berhak mendapatkan 1/6, seorang meninggal dunia nggak punya ayah, nggak punya saudara laki yang sekandung maupun yang seayah saja, dia punya saudara perempuan sekandung, ya sendirian, dapat setengah bagian, ya berhadapan dengan saudara perempuan yang seayah saja. Kiasnya kayak tadi itu, anak perempuan bertemu dengan cucu perempuan, dapat berapa tuh? Si cucu perempuan tadi dapat berapa? Yang tadi tuh, si cucu perempuan berdampingan dengan anak perempuan dapat berapa tadi? 1/6 bagian. Maka saudara perempuan yang seayah saja pun juga dapat 1/6 bagian ketika dia berhadapan dengan saudara perempuan yang sekandung, ya, yang cuma sendirian gitu ya. Nah ini biar ngebut dulu, nanti nanyanya belakangan ya. Nah kemudian termasuk juga saudara laki atau perempuan yang seibu saja, ya, ayah nggak ada sehingga saudara bisa mendapatkan bagian, ya, si mayit nggak punya anak laki maupun perempuan, cucu nggak ada, ya, maka saudara perempuan ataupun laki-laki yang cuma sendiri daripada jalur yang seibu saja berhak mendapat 1/6 bagian. Tapi kalau jumlahnya ada 2 atau lebih, dia dapat 1/3. Ya, bersekutu dengan yang 1/3 itu.
Nggak ada 2:1 untuk saudara laki dan perempuan yang seibu saja. Ya, ini dapat 1/6 bagian ya untuk saudara laki atau perempuan yang seibu saja. Dengan syarat dan ketentuan berlaku. Ya, apa tuh syaratnya? Ya, si mayit nggak punya anak laki maupun perempuan, cucu laki maupun cucu perempuan, ayah nggak ada, kakek nggak ada, sehingga tidak ada yang menghalangi jalur saudara. Ya, ini yang disebut juga namanya kalalah itu. Ya, itulah kira-kira yang disebut dengan yang namanya ashabul furud. Ya, ada dalam tabel ini, antum bisa lihat. Ya, besaran 1/8 istri kalau suami punya keturunan, ya yang dapat 1/4 suami kalau istri punya keturunan, istri kalau suami nggak punya keturunan. Ini nanti Mbak Mia sudah saya sampaikan ya materi kemarin tuh kalau nggak salah ya. Nanti bisa diminta sama beliau. Ya. Jadi di sinilah tabelnya ya. Ya, tabel-tabel terkait dengan masalah saham yang Allah tetapkan kepada masing-masing ahli waris. Ya, jangan nyerah dulu nih ya. Insya Allah. Mudah-mudahan Allah tuh banyak cara untuk memahamkan kita. Mudah-mudahan dengan pertanyaan antum yang banyak antriannya ini mau nanya nih, ya sehingga jadi ilmu buat yang dengar. Insya Allah. Ya, antum barangkali tahu jawabannya, tapi ditanyakan saja nggak apa-apa. Karena barangkali banyak kita anggap semuanya orang awam gitu ya. Ya, dengan hanya mendengar. Ya, dia kadang ada orang yang belajarnya cuma dengar doang, cepat nangkep gitu. Ya, ada yang baca sambil nulis gitu ya. Nah, ini macam-macam lah pola-pola belajarnya itu. Baik, itu yang bisa disampaikan sementara. Nanti kita akan lanjutkan lagi setelah beberapa pertanyaan terkait dengan masalah kasus ini. Ya. Oke, baik Ustaz, terima kasih banyak. Ya, baik. Ini ada pertanyaan. Kita mulai dari pertanyaan dari chat yang pertama dari Mbak Ririn. Mungkin Mbak Ririn minggu sebelumnya belum ikut. Kalau saudara berbeda keyakinan non-Muslim tidak dapat ya? Mungkin sudah bisa dijawab ya. Ya, bahwa kalau tidak sama agamanya, dia non-Muslim maka tidak menjadi ahli waris gitu ya, Ustadz ya? Ya. Tidak saling mewarisi. Tidak saling mewarisi. Baik, ini dari Pak Ade. Kalau keponakan yang serumah dan seperti sudah dianggap anak, tantenya meninggal, apakah keponakan itu berhak? Dan bagaimana dengan surat wasiatnya ditujukan untuk keponakannya? Mungkin ini juga Mas Ade belum ikut yang kemarin, tapi boleh dijawab sedikit mungkin Ustadz. Ya, jadi kalau ada keponakan yang tinggal di rumah antum misalnya, si keponakan ini anaknya siapa? Misalnya Bang Ade apa Mbak Ade ini? Mas ini Ade. nama perempuan juga bisa nih kalau Ade. Ya, pokoknya fulan-fulanah lah ya, yang namanya Ade ini. Jadi, Masya Allah, ya ketika ada seorang ponakan yang tinggal di rumah kita, kemudian kita rawat layaknya anak kita sendiri, apakah dia termasuk ahli waris kita kalau kitanya wafat? Kita ini paman, ya, atau misalnya kalau laki-laki ini bibinya, gitu ya. Nah, keponakan yang termasuk ahli waris adalah keponakan laki dari saudara laki-laki kita. Kalau Mas Ade atau Mbak Ade ya punya keponakan laki-laki yang tinggal di rumah dirawat kayak anak sendiri, kebetulan anaknya saudara laki-laki Mas atau Mbak Ade, maka kalau ya kita meninggal dunia, keponakan itu ahli waris. Tapi apakah dia dapat warisan? Nah, tergantung syarat yang 4 kemarin tuh. Ya, misalnya terdaftar udah sebagai nasab, ya hubungan darah gitu ya. Kemudian hidup pada saat kita wafat, oke, dia masih muslim, gitu ya. Tapi kedudukan dia bisa saja terhalang. Terhalang dari siapa? Saya nggak tahu nih cerita ini. Mas Ade atau Mbak Ade ini punya anak apa enggak? Ya, yang bisa menghalangi jalur keponakan, ya. Atau misalnya nggak punya keturunan, tapi punya saudara yang laki-laki yang masih hidup. Kebetulan mungkin ini keponakan yatim dari saudara laki-laki yang lain yang sudah wafat. Maka saudara laki-laki antum, ya ketika kita wafat gitu misalnya, ya maka si keponakan laki ini, ya itu bisa terhalang kalau seandainya kita punya saudara laki-laki yang masih hidup. Jadi perlu
pertanyaan langsung juga ditanyain harus kayak gini ya. Si penanya harus benar-benar bisa interaktif ini. Ya. Karena memang harus detail pertanyaan waris itu. Ya, jadi boleh nanti kalau yang mau bertanya dibuka mic-nya biar bisa jadi diskusi. Jadi bukan satu arah bertanyanya ya, jadi bisa dijelaskan ke Ustadz. Baik, sambil nunggu yang mau Karena nanya. Kenapa? Sudah studi kasus nih kan hari ini kan? Sekalian sudah masuk. Baik, ini ada pertanyaan dari Mbak Wika, mungkin ini juga lebih detail. Mbak Wika siap-siap kalau nanti mau menjelaskan lebih lanjut ya. Maaf baru gabung, mau tanya, ayah saya sudah meninggal 3 tahun lalu, meninggalkan 1 istri, 2 anak laki-laki dan perempuan, 1 anak laki-laki dan 1 anak perempuan. Tapi sebelumnya ada punya anak 1 laki-laki dan istrinya yang terdahulu juga masih ada. Saat menikah dengan mama saya sekarang punya 1 rumah hasil usaha mereka berdua. Apakah kakak tiri saya yang laki-laki tersebut punya bagian atas rumah itu? Kakak laki-laki yang dari yang wafat ayah. Ya. Jadi pertanyaannya kan yang wafat ayah, ya. Si ayah punya istri yang sekarang ini istri kedua. Anaknya hasil pernikahan dengan istri kedua ada 2. Kemudian dari istri yang pertama mungkin bercerai, ya dia punya anak 1 laki-laki, sehingga anaknya suami itu ada 3, ya 2 laki-laki dengan 1 anak perempuan, ya. Ditambah 1 istrinya yang kedua masih sah sebagai istrinya. Nah, ketika si ayah wafat, kita kan perlu menghitung harta warisannya. Nah, ternyata di antara harta peninggalan si ayah, ada harta yang sifatnya harta musyarakah. Harta musyarakah ini sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Bu Wika tadi, bahwa rumah ini dibangun atas usaha bersama. Ya, saya hanya meluruskan saja, usaha bersama bisa begini. Yang disebut dengan usaha bersama, suami istri punya kios di satu pasar, dia dagang. Ya, dengan usahanya berdua dari mulai pagi sampai sore hari dia ada di pasar, dia berdagang, hasil keuntungannya itu beli rumah. Maka di situ disebut dengan harta bersama karena usaha bersama. Ya. Yang kedua, belinya dengan saham berdua. Ya, rumahnya sudah jadi Ustadz. Ya, kita nggak perlu bangun. Ya, tapi ayah dan ibu saya konon itu masing-masing punya uang, patungan, urunan, beli ini rumah. Ya, misalnya harga rumah 1 miliar. Si ayah punya 700 juta. Ibu punya 300 juta. Maka di situ berlakulah harta musyarakah, 70% saham daripada ayah, 30% adalah saham ibu. Ya, 70% saham suami, 30% saham istri. Nah, saya nggak tahu nanti asumsinya yang mana nih. Ya, jangan cuma hanya karena pernikahan saja. Kita kan sudah patahkan itu kemarin, bahwa harta bersama tidak dipengaruhi oleh sebuah ikatan pernikahan. Ya, sampai kapanpun Islam memandang harta suami milik suami, harta istri milik istri, kecuali apa yang dinafkahkan, kecuali apa yang dihibahkan, ya, kecuali apa yang diwariskan di antara suami yang meninggal atau istri yang meninggal jadi milik ahli waris yang masih hidup. Jadi bukan semata-mata karena pernikahan dianggap usaha bersama, tidak. Ya, tapi Islam lebih memandang daripada apa? Dari usaha bersama atau dari saham ketika dia membeli rumah tersebut. Nanti mohon dikoreksi ya, asumsinya yang mana gitu. Nah, pada saat ayah meninggal dunia, yang harus dibagi warisan tuh kalau disebut dengan harta musyarakah tadi nggak bisa semuanya. Ya, mana saham ayah yang mana? Saham suami yang mana? Asumsi misalnya harga rumah 1 miliar. Si suami punya saham 70%. Ketika rumah ditinggali bertahun-tahun, itu kan harganya semakin naik gitu kan. Belinya 1 miliar, tiba-tiba nanti dijual laku 3 miliar. Maka saham almarhum suami 70% dikali 3 miliar itu. Ya kira-kira berapa? 2,1 ya. 2,1 miliar. Bener nggak sih? Ya, 2,1 miliar. Ya, kira-kira dia punya saham
ya hartanya itu sekitar 70% daripada rumah yang dijual dengan harga yang update pada saat pasca kematian si suami ini. Nah, harta yang dihasilkan tadi, hasil penjualan rumah yang 70% saham daripada almarhum suami atau almarhum ayahnya Bu Wika misalnya, ya itu harus diberikan kemana? Ke istrinya 1/8. Ya, kemudian kepada sisanya 7/8. Ya, kalau memang si ayah sudah nggak punya orang tua lagi, maka yang jadi ahli waris adalah istri yang kedua, kemudian anak-anak dari istri pertama dan istri yang kedua. Berarti anak suami ada 3 tuh. Ya, itu mendapatkan 7/8 bagian, itu menjadi bagian asobah namanya. Jadi anak perempuan kalau dia sendirian, ya nggak berdampingan dengan anak laki-laki, dia mendapatkan bagian yang pasti dalam Al-Quran, namanya ashabul furud. Tapi kalau berdampingan dengan anak laki-laki, maka kedudukan dia berubah menjadi asabah, ya asabah bil ghair, karena bercampurnya saudara anak laki-laki dengan anak perempuan. Nah, bagaimana cara menghitung sisa 7/8 setelah dikurangi bagian istri? Ya, 7/8 itu asabah sisa, ya, untuk asabah bil ghair. Ya, ada anak laki-laki 2, ya, karena anak laki-laki 1 laki-laki 2 bagian, ya, 2 laki-laki kali 2 bagian sama dengan 4, ditambah 1 bagian anak perempuan 5, maka saham untuk anak adalah 5. Ya, tiap anak laki-laki dapat 2/5 dikali sisa harta warisan, ya, anak perempuan itu mendapatkan 1/5 kali sisa warisan. Jadi kalau ada hartanya, paling gampang lah misalnya hartanya 1.000 gitu ya, si istri dapat 125, karena 1/8 dari 1.000 125. 875 itu adalah sisa. Ya, dibagi kemana? Dibagi saham 5 tadi. Tiap anak laki dapat 2/5 kali 875, ya. Anak perempuan dapat 1/5 kali 875. Udah bagi-bagi selesai. Ya, mudah-mudahan bisa segera Jadi yang perlu diingat adalah dari harta rumah tersebut tidak seluruhnya, karena ada pembagian dari kepemilikan istri, kemudian nanti yang dibagi kakak laki-laki dari istri yang terdahulu sebenarnya mendapatkan saham juga, ya. Jadi harus dibagi karena dia adalah ahli waris gitu ya, Ustadz ya. Pembagiannya nanti 2-2-1 gitu ya, yang anak perempuan 1, yang laki 2-2 gitu bagiannya ya. Baik, Ustadz, ini saya akan lanjut pertanyaannya. Ini ada pertanyaan dari Mbak Nuy. Ustadz, kalau cucu dari anak perempuan tidak dapat ya Ustadz ya? Tadi udah dijawab sebenarnya, ada ya 2/3 ya Ustadz. Kalau ada jadi cucu dari anak perempuan itu bukan termasuk ahli waris. Ya, jadi cucu laki-laki kah, cucu perempuan kah, dari anak perempuan dia bukan ahli waris kita. Dia dianggap sebagai siapa? Anak suami. Dia mendapatkan warisan daripada keluarga suami. Kakek nenek pada jalur suami, jalur ayahnya dia, tapi tidak daripada jalur ibunya. Ya, jadi kalau ada misalnya kakek daripada jalur ibu, nenek daripada jalur ibu, kemudian dia meninggal dunia, ya, yang kebetulan ibu kita wafat, kita sebagai cucu dari anak perempuan tidak mendapatkan warisan karena kita bukan termasuk ahli waris. Tapi kalau dapat wasiat boleh, karena wasiat itu bukan untuk ahli waris. Ya, cucu dari anak perempuan bukan ahli waris, dia boleh mendapatkan wasiat, maksimal adalah 1/3 bagian. Wallahu a'lam bishawab. Baik, ini tadi ada yang chat mau tanya Pak Dedi Utama, mungkin mau tanya langsung Pak Dedi, mic-nya bisa dibuka. Pak Dedi, ya silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Saya paham, Ustaz. Ya, Ustaz. Ya kan baru kemarin ya Ustaz, Bapak ya. Ini Ustaz, kan Anda cuma berdua saudara. Nah, harta itu cuma rumah tua. Nah, yang
sering ngurus ini lebih banyak adik, karena kan tinggal di sana ya, sama lebih banyak ngurusin orang tua. Nah, solusinya gimana ya? Kan lebih banyak bagiannya laki-laki ketimbang anak perempuan ya, Ustaz ya. Nah, adiknya perempuan, Mas Dedi. Adiknya perempuan, adik saya perempuan. Nah, itu nanti pembagiannya, saya nggak tahu kalau misalnya harta yang tabungan dari bapak ini kan disisihkan buat anak yatim. Ternyata terkumpul banyak, nah kita pakai buat misalnya ngadain yasinan, bukunya dicetak, buku yasin, nah kita kasih ke mana pesantren atau apa. Jadi uangnya terkumpul itu apakah termasuk warisan atau bukan? Terus yang kedua, yang rumah itu pembagiannya bagaimana ya? Maksud saya ya nanti ya buat adik saya tuh gimana biar prosedurnya nggak nyalahin hukum waris Islam gitu ya, biar nggak dosa kayak gitu, Ustaz. Gimana, Ustaz? Ya, baik. Silakan. Saya langsung jawab ya Mbak Mia ya. Ya, silakan. Karena host kita ini kan beliau. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Jadi beliau ini, Mas Dedi ini baru kehilangan, ditinggal wafat ayahnya. Baru beberapa hari lah ya. Kita doakan semoga ayah beliau diampuni segala dosa dan kesalahannya oleh Allah, ditempatkan di tempat yang Allah muliakan bersama ahlul khair insyaallah, dan semoga Allah jadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah ya. Nah, pada kesempatan hari ini sebagai tanda-tanda kesolehan seorang anak kepada orang tua ya, beliau nanya ya, bagaimana kaitannya dengan warisan ayah saya. Saya kebetulan punya saudara perempuan satu, kemudian ayah saya meninggalkan rumah, dan kemudian ada tabungan. Ini kalau kita bicara tentang tabungan, gitu ya, tabungan yang disimpan di bank itu biasanya ketika suami wafat, otomatis pihak bank akan merubah balik nama menjadi nama istrinya. Apakah dengan merubah nama ya pemilik rekening yang baru ketika dia wafat punya istri, di balik nama menjadi nama istrinya, apakah lantas harta itu menjadi milik istri? Tidak. Itu adalah harta warisan yang wajib dibagikan kepada siapa? Pertama istrinya, yang kedua anak laki-laki dan anak perempuan. Nah, cuma masalahnya sekarang mungkin kita berhadapan dengan saudara yang secara bakti lebih banyak ngurusin orang tua ketimbang Mas Dedi misalnya. Karena satu sisi biasanya perempuan lebih apik untuk merawat orang tua ya. Apakah kemudian dengan besarnya jasa saudara kita yang perempuan merawat orang tua ya, dari mulai sehat kemudian sakit sampai kemudian wafat, apakah kemudian lantas bisa mempengaruhi pembagian harta warisannya? Ya, ini saya sampaikan ya, bahwa besar kecilnya jasa anak ya, hatta barangkali itu anak kagak ada baktinya sama sekali, sampai diusir sama ayahnya, sampai digedegin sama emaknya, kemudian dia meninggalkan rumah, ketika 10 tahun ayahnya wafat, dia tetap mendapatkan warisan sesuai dengan apa? Jenis kelaminnya, laki atau perempuan. Perkara jasa dia merawat orang tua, insya Allah surga dari Allah. Ya, kebaikan-kebaikan antum selama ini kepada orang tua, ini kan pintu surga yang Allah berikan nanti. Maka jangan sampai kemudian orang-orang atau anak-anak yang berbakti kepada orang tuanya yang asalnya mendapatkan pahala besar di sisi Allah Subhanahu wa taala, tapi karena dia tidak paham ya tentang masalah waris ini, dia merasa bahwa jasa dialah ya merawat rumah, merawat orang tua, kemudian diminta bagian lebih besar ketimbang saudara yang lain, hukumnya haram. Ya, hukumnya haram. Ya, maka dalam pembagian harta warisan tidak dipengaruhi oleh besarnya ya jasa seseorang kepada orang tuanya. Ya, hatta kemarin saya sudah sampaikan, bini gedek lakinya, kawin melulu bilang-bilang gitu kan. Ya, gedeknya seorang istri kepada suami, bininya meninggal, ya itu si suami tetap dapat warisan ya daripada istrinya yang wafat padahal digedek sama lakinya. Ya, jadi kan masya Allah tuh.
Ya, kita harus paham betul bahwa membagi harta warisan ini murni datang langsung dari Allah Subhanahu wa taala, zat yang memiliki jagat raya ini. Ya, Allah yang ngatur semuanya. Ya, disitulah letaknya. Kalau kita pakai hukum manusia, kan harusnya yang rawat rumah itu yang banyak kan. Ya, kan harusnya warisan yang paling banyak yang ngerawat emak tuh, ya sampai emak wafat, ya, yang ngerawat ayah tuh sampai ayah saya wafat. Itu pakai hukum manusia. Tapi ternyata membagi harta warisan rahasia Allah, ya rahasia Allah yang kadang-kala manusia nggak suka, tapi di sisi Allah itu keberkahan. Ya, manusia mungkin nggak suka diatur begitu, tapi di sisi Allah itu adalah harta yang paling berkah yang didapat kalau kita mau diatur dengan aturan Allah. Nah, sehingga Mas Dedi nggak usah sungkan-sungkan, ya. Artinya ketika membagi harta warisan, ya laki-laki dapat 2 bagian, yang wanita 1 bagian. Ya, kalau kemudian secara kerahiman, gitu ya, kita ngerasa barangkali selama kita orang tua masih hidup, ayah masih hidup, kurang perhatian kita kepada beliau. Tiba-tiba dapat harta warisan yang lebih banyak kan ketimbang adik kita yang ngurusin. Kalau sudah jadi milik antum sebagai ahli waris, antum mau ngasih kepada dia juga boleh. Hari ini dijual rumah sekian miliar, antum dapat sekian 100 juta misal, ya. Minggu depan, ya pekan depan antum samperin saudara yang perempuan, antum bagi lagi duit antum dari hasil terima warisan, itu boleh hukumnya. Baik. Ya, itu kira-kira kayak gitu. Baik. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Ya, makasih Ustadz Ibnu. Sekarang pertanyaan dari Mas Muhammad Hadi Sabtono. Pak Ustadz mau tanya, apabila harta warisan sudah lama belum laku dijual untuk dibagi, apa yang seharusnya dilakukan terhadap harta warisan tersebut? Terima kasih. Jadi bukan yang nggak mau dijual, tapi nggak kejual-jual gitu. Gimana Ustadz? Kita harus yakin bahwa ketika hukum Allah, ya, mengatur kita untuk melakukan sebuah kewajiban, di situ ada maslahat yang dominan. Harus yakin tuh. Ketika kita berusaha, ya, berusaha untuk menjalankan aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala, di situ tidak ada yang menyusahkan manusia. Pasti Allah mudahkan, pasti Allah berikan, ya, jalan yang terbaik, gitu ya. Dipertemukan misalnya itu rumah yang beli harganya cocok, ya, yang beli emang duitnya siap, gitu kan. Bisa jadi itu barangkali harganya 3 miliar, tiba-tiba yang datang ngebeli harganya 5 miliar dibeli. Mungkin enggak? Mungkin enggak kira-kira jual berupa 3 miliar, yang beli nawar 5 miliar. Mungkin aja kalau yang beli orang gila, gitu kan. Kalau orang marah sama kagak mau beli, ya, harga 3 miliar ditawar 5 miliar. Nah, ini biasanya berdasarkan pengalaman aja. Antum jangan nanya dalilnya, ini pengalaman aja. Kenapa kalau rumah susah dijual? Pertama, harganya nggak disepakati oleh keluarga masing-masing. Pengennya milih tinggi terus, ya. Ada orang datang nawar nggak dikasih. Maunya pokoknya kalau nggak harga sekian, gua nggak setuju dijual. Ah, biasanya begitu. Yang kedua, gimana mau jual tuh rumah? Ya, membagi saham warisannya aja, musyawarah aja belum. Ya, ini gimana caranya? Musyawarah belum, tiba-tiba nunggu ntar aja dah, duitnya kalau ada baru kita bagi-bagi, gurih katanya. Ya, kalau ngomongin musyawarah, duitnya kagak ada, sama aja kita ngerebutin kebebasan kosong katanya. Nah, ini biasa begitu. Musyawarah belum, harga kemudian tidak disepakati, kemudian terjadi sengketa di dalam hati mereka, ya. Diam-diaman, apalah itulah dengan segala kepentingannya, biasanya akan menemui kendala semacam itu. Saya pengalaman, makanya jangan nanya dalil, pengalaman aja. Ya, pengalaman bahwa kenapa kok harta warisan sulit untuk dieksekusi, biasanya di situ ada masalah di tengah keluarga. Ya, ada saja yang tidak bisa kemudian lancar urusannya. Padahal yakin ketika Allah perintahkan bagi warisan, tidak ada orang yang harus menderita, ya, kehilangan apapun, kerugian, tidak. Orang ini nikmat dari Allah. Ya pasti ada udang di balik bakwan itu. Insya Allah cepat dijual ya Ustadz ya. Baik.
Iya, baik. Ada pertanyaan dari Mbak Astrid Sanyoto. Nih kayaknya Mbak Astrid kalau nggak salah dari Kanada nih, jauh ya. Pertanyaannya begini Ustadz. Nanti Mbak Astrid kalau mau lanjut nanya langsung ya. Jika mayit meninggalkan 3 anak wanita, anaknya 3 perempuan, dan 1 istri, bagaimana pembagian warisnya? Mayit ada saudara kandung 2 laki-laki dan 2 wanita. Ayah dan ibu mayit sudah wafat. Oke, langsung dijawab ya. Silakan. Kita pakai ini nih, biar jelas. Sebentar. Mbak Astrid siap-siap untuk diskusi kalau mau diskusi. Nah, pewaris. Siapa pewaris? Suami. Ya, kita lihat sini. Hitung-hitung nggak perlu aplikasi kok. Ahli waris. Istri. Dapat berapa istri? Istri kalau punya anak jadi 18. Ada 3 anak perempuan. Dapat 2/3 bagian. Oke. Nah sekarang ada saudara tadi berapa? Ada Saudara suami. 2 laki-laki dan 2 wanita. 4. Oke. 2 laki-laki, 1 saudara 2 perempuan. 2 laki-laki dan 2 perempuan. 2 saudara laki dan 1 2 saudara. 2 Ustaz. Hah? 2. 2. Jadi 4 ya? Ya. 2 saudara perempuan sebagai ashabah. Ma'al ghair. Nah, dapatnya berapa dia? Ya. Cara menghitungnya bagaimana nih? Di perhitungan matematika kelas 4 SD. Ya, kita menyamakan penyebut dulu untuk mencari yang namanya saham. Di sini ada 1/8, 2/3, ya. Kita samakan dulu penyebutnya. Berapa bilangan yang bisa dibagi 8 dan 3? 24. 24. Maka 1/8 itu 3/2. 4 bagian istri. Bagian anak perempuan 16 per 24. per 24. Ya, untuk ashabul furud, istri dan anak perempuan ini ashabul furud. Dapat bagian pasti 1/8 dan 2/3. Ya, kalau kita jumlah 3 dan 16 itu berapa jumlahnya? 3 sama 16 19. 19 bagian. 19 bagian itu yang namanya bagian untuk ashabul furud. Hartanya ada 24, berarti kan masih ada sisanya. Ya, harta 24 baru dibagi sahamnya 19. Sisanya berapa? 5/24. 5/24. 5/24 itulah untuk saudara. Ya, tentuannya bagaimana caranya? Ya, bagian saudara laki 2 kali bagian saudara perempuan. Coba kita lihat. 2 saudara laki sama dengan 4 bagian. 2 saudara perempuan sama dengan 2 bagian. 2 bagian. Maka nilai saham ashabah berapa? 6. 6. Ya, saya kecilin dulu. Biar kelihatan. Ya. Jadi tiap saudara laki dapat 2/6 dikali sisa warisan. Tiap saudara perempuan dapat 1/6 kali sisa warisan. Sudah selesai. Ya, ini disebut dengan saham waris. Dan ini nggak berubah. Yang berubah adalah kalau kita mau cari nominalnya. Ya, kalau rumah misalnya dijual, alih-alih panggil apresial, ya, dihitung, diestimasi ternyata harganya 3 miliar, tapi ternyata
ternyata dia lakunya 4 miliar. Ya udah, 4 miliar itulah harta warisan. Istrinya dapat 1/8 bagian dari 4 miliar. Anak perempuannya dapat 2/3 bagian dari 4 miliar. Nah, tinggal sisanya tuh. Ya, 5/24 itulah bagian sisa yang dibagi kepada saudara-saudara daripada almarhum suami. Kenapa kalau saudara dapat bagian? Karena memang tidak ada orang yang menghalanginya. Ya, kebetulan si suami ini punya anak perempuan semua, nggak ada anak laki-lakinya. Ya, wallahu a'lam bishawab. Gampang ya? Ya, Mbak Astrid, silahkan kalau mau tanya lanjut. Ya, Pak Ustadz, ini sebenarnya karena ini kan kasusnya saya sebenarnya, jadi ngaku. Ini kami tuh udah mempersiapkan persiapan waris sebenarnya saya sama suami. Jadi kita udah sampai ke notaris kemarin, tapi pas ikut sama kajiannya Pak Ustadz kan ternyata nggak bisa diwasiatkan ya waris itu ya, harus dihibahkan. Betul. Karena suami tuh kepengen kayak peninggalan itu diberikan ke anak-anak murni gitu, jadi nggak usah dibagi ke saudara gitu. Nah terus aku bilang kemarin apa nggak melalui proses hibah, tapi kita udah kemarin ke notaris tuh udah dialihkan secara hukum, jadi ditulis ini wasiat, ini diberikan kepada ABCD gitu Pak. Apa gimana ya Pak itu jadinya, maksudnya itu perencanaan kami untuk anak-anak sebenarnya, itu aja. Iya, baik Bu, saya cuma sampaikan begini ya. Seorang boleh berencana ya, tapi kan yang namanya putusan itu milik Allah. Suami istri boleh bersiasat, mereka berwasiat ini dan itu, padahal wasiat mereka adalah wasiat batil, wasiat yang dianggap gak sah hukumnya. Kenapa wasiatnya dianggap gak sah? Karena orang yang mendapatkan wasiat itu termasuk ahli warisnya. Padahal ahli waris dia itu kan nggak cuma anak, ternyata di situ ada saudara, baik yang meninggal suami atau mungkin ya istri sendiri yang meninggal dunia. Maka saudara-saudaranya istri itu bisa mendapatkan warisan loh. Ya, nah cuma pertanyaannya adalah suami istri ini bersiasat untuk membagi harta yang dimilikinya lewat wasiat. Ini jelas kesalahan. Ya kalau bisa dibatalkan. Jadi nggak boleh bikin wasiat ya Pak sebenarnya Pak? Gimana? Jadi nggak boleh bikin wasiat ya, harusnya tuh nggak boleh bikin wasiat karena menghalangi hak waris ahli warisnya. Ya, jadi gini, wasiat itu bukan kepada ahli waris. La wasiyata li warithin, ya tidak ada wasiat untuk ahli waris. Kenapa kok ahli waris nggak dapat wasiat? Karena secara otomatis dia pasti dapat warisan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah sekarang bagaimana kalau saya hibah aja? Hibah mah yang nggak usah diwasiatin lagi, bagi-bagi aja. Ya anak ibu 3, ada rumah nih 3, kasih aja satu-satu. Ya langsung balik nama, panggil notaris, kelar udah urusan. Ya itu kalau bicara masalah hibah dengan tidak diiringi niat yang bukan ibadah. Tadi ada pernyataan yang perlu saya ya senggol dikit juga. Jadi kalau kita bicara tentang waris yang sifatnya wajib, Bu, dapat surga, Bu. Ya, kalau itu meninggalkan harta warisan, anak membagi sesuai dengan aturan-aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada surga di situ. Ya. Allah sudah sampaikan, tilka hududullah. Yang demikian itu adalah aturan-aturan Allah. Wa man yuti'illaha wa rasulah. Siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, yudkhilhu jannatin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha. Allah akan masukkan ke dalam surga di bawah mengalir sungai-sungai dan kekal di dalamnya. Jadi bagi warisan bukan kejahatan, bagi warisan itu ibadah, ya kebaikan, ada keberkahan di dalamnya, gitu kan? Nah perkara misalnya saya nggak mau bagi saudara, jangan begitu. Ya kita perhatikan juga kalau kita mau menghibahkan kepada anak semuanya, ya kita perhatikan juga ada nggak kerabat dari suami, kerabat dari istri sendiri yang masih dalam keadaan ekonominya tidak seberuntung kita. Ya, kalau ada ya itu perlu dipikirin juga, gitu kan? Ya, artinya membagi harta warisan untuk saudara itu bukan kerugian, tapi ini Allah sudah atur dan itu surga bagi mereka yang berhukum dengan hukum Allah, termasuk kepada si mayit juga. Ya,
malaikat itu datang mengabarkan kepada si mayit, ya fulan, berbahagialah kamu, anak keturunanmu membagi harta warisan sesuai dengan aturan Allah. Maka beruntunglah kamu, surga akan Allah persiapkan untukmu, masya Allah. Ya, tapi kalau bicara tentang masalah hukum, kalau saya mau menghibahkan kepada anak, boleh nggak? Boleh, itu sifatnya sunnah. Ya, silakan aja dengan tidak diiringi dengan niat yang bukan ibadah. Jangan menghalangi, menyusahkan ahli waris yang lain. Jangan niat begitu. Nah, cuma kalau saya boleh saran, ya, orang boleh khawatir terhadap keluarga sepeninggalnya nanti bagaimana. Karena Rasulullah sampaikan lebih baik kau meninggalkan ya ekonomi yang cukup kepada anak-anakmu ya daripada anak-anakmu harus meminta sesuap dua suap kepada orang lain. Ya, nah ini kan lebih baik ada kemapanan dari sisi ekonomi kan gitu. Ya, cuma yang jadi masalah adalah dikasih harta, tapi ini anak nggak tahu memperlakukannya. Maka di situ perlu ada yang namanya ilmu. Ya, untuk mengelola harta tadi. Salah satunya apa? Untuk bisa mengeksekusi harta warisan ayahnya atau mengeksekusi harta warisan ibunya, di situ perlu ada ilmu di dalamnya. Maka yang paling penting adalah buat ibu, ya suami istri, sampaikan salam saya kepada suami. Gimana caranya supaya anak-anak kita ini, anak antum ini, ya itu bisa mendapatkan ilmu tentang waris di tengah-tengah mereka. Ya itulah yang membahagiakan orang tua. Ya ditinggal wafat, anak udah bisa mandiri menerapkan hukum syariat. Ya, nah ini perkara banyak atau sedikit. Ya contoh misalnya tadi wasiat, kalau jadi ini, ya ibu nggak batal wasiat, emang ada jaminan yang wafat duluan suami atau ibu sendiri? Iya. Kalau satu anaknya wafat gimana? Ya, wafat gimana urusannya? Berubah lagi nggak tuh surat wasiat? Berubah lagi. Dan itu bayar nggak? Bayar. Coba kalau panggil Ustadz, ya suruh ngitung begitu. Ustadz mah cuma 2 dapatnya, kalau nggak syukron, afwan doang. Baik. Jazakallah khair Pak Ustadz. Terima kasih Ustadz Trit. Ya Ustadz, terima kasih Ustadz Ibnu. Baik, kita lanjut ya pertanyaan selanjutnya. Dari 1718 nih, saya nggak tahu namanya. Pak Ustadz, kalau Bapak punya istri 2, yang satu resmi, yang satu siri, harta sebuah rumah didapat dari pernikahan resmi, maka bagaimana pembagiannya? Gitu. Sebagai seorang istri saya mau bilang, hati-hati makanya gitu ya. Silakan Ustadz. Jadi kalau punya istri 2, yang satu ya ada plat merahnya, ada surat keterangan nikah. Iya. Yang satu lagi nikahnya siri, biasanya kan begitu, pernikahan kedua itu begitu. Nah, ini yang harus dihukumi pertama adalah keabsahan pernikahan itu. Ya, apakah betul si ayah, si suami telah menikahi seorang wanita yang menjadi istri keduanya yang telah terpenuhi syarat dan rukunnya secara syariat. Nah, kalau memang betul dibuktikan dengan adanya saksi yang hadir pada waktu itu juga, ya, maka pernikahan siri yang memenuhi persyaratan dan rukunnya dalam kaidah-kaidah syariah, maka pernikahan itu sah dalam Islam. Kalau ada salah seorang meninggal dunia yang hidup menjadi ahli waris, kalau yang meninggal tinggalkan harta, dapat warisan itu. Termasuk anak mereka, anak yang plat merah gitu kan, sama yang plat plat bodong gitu ya, platnya plat bodong gitu ya. Maka yang dua-duanya daripada anak hasil pernikahan ini secara syariat ya, karena kita kan mengangkat tema kita bagi warisan sesuai dengan syariat. Itu judul buku saya tuh. Ya, belum lagi cetak lagi insya Allah. Ya, jadi yang namanya bagi warisan sesuai dengan syariat, mau tidak mau saya harus mengarahkan antum semua. Ini loh murni hukum syariat yang benar yang begini. Ya, salah satu yang disebutkan adalah bagaimana syariat menetapkan tentang bagian-bagian yang ada di dalam harta seseorang itu sendiri. Nah, maka ini penting sekali biar dipahami ya kasus jadi kelupaan.
Ini Ustadz yang ya. Yang kedua dilihat keabsahan dulu ya. Jadi tadi istri datang bawa kopi ke goyang juga ini. Ngomong juga. Ya. Jadi apa namanya? Istri yang kedua itu dilihat dulu keabsahan pernikahan. Kalau dia sah secara syariat, dia dapat warisan. Tapi ibu jangan kaget, ya. Jangan kaget nih, kagetnya bagaimana? Kalau ternyata ketika ngurusin keterangan waris di kelurahan kah, di kecamatan kah, itu tidak mencantumkan pernikahan yang kedua. Ya, karena memang negara tidak memandang pernikahan siri dapat warisan. Nah, kalau kita ikutin aturan yang tadi itu, hukum yang berlaku di negeri ini, sama saja kita melakukan sebuah perbuatan dosa. Ya, menghilangkan hak daripada warisan seorang istri dan anak-anak hasil pernikahan yang sah secara syariat. Hati-hati, ya orang boleh bersiasat, nggak apa-apa Bu. Kata anak dari bini pertama, kita urusin surat keterangan waris, ya ibu tidak disebutkan di dalam keterangan ini karena memang tidak ada dokumen, tapi insya Allah setelah nanti dieksekusi, ibu mendapatkan bagian seorang istri, ya termasuk juga anak-anak juga mendapatkan bagiannya sama, baik itu dari istri yang pertama maupun istri yang kedua. Ya, jadi keabsahan dulu, gitu ya. Nah sekarang pertanyaannya adalah suami punya rumah yang rumah itu memang dimiliki dari semenjak rumah tangga dengan bini yang pertama. Ya, apakah itu menjadi harta warisan? Saya cuma sampaikan begini, harta warisan adalah harta murni milik si mayit yang dimiliki secara sempurna, baik itu dengan sumber dayanya sendiri atau akibat turunan, ya itu kemudian halal dan legal secara administrasi negara, maka semuanya itu adalah harta warisan. Kecuali si suami telah menghibahkan ya rumah yang ada di bini yang pertama, bahwa itu adalah milik istri yang pertama, maka ketika suami meninggal dunia, rumah yang dihibahkan kepada istri-istrinya tidak lagi dianggap sebagai harta warisan. Ya, jadi nggak usah khawatir. Jadi kalau sekarang ditanya kalau harta bersama bagaimana, jangan berkutat-kutat pada masalah itu terus dong. Saya melihat ada semacam mencium modus-modus kerugian. Ya, kalau merasa saya rumah tangga kan nggak kerja, yang kerja suami, yang beli rumah suami, saya harus dapat gono gininya dong. Itu yang terjadi sekarang. Ya, banyak wanita-wanita ditinggal wafat suami, dia mencari hukum yang bisa memenangkan, mengenyangkan perut dia. Kalau di KHI misalnya di Undang-Undang Perkawinan, ya nomor 1 pasal 35 tahun 74, itu ada kewajiban untuk membagi harta 50% sebagai harta gono gininya, kemudian 50% lagi menjadi harta warisan. Ini kan jelas penyimpangan yang terjadi. Kalau misalnya kita ikut sana, bagaimana ya dosa? Kenapa? Karena mendolimi ahli waris yang lain. Itu masalahnya, gitu ya. Ya, kita pakai gimana? Ustadz Ibnu, kalau tadi dikatakan bahwa istri yang pertama, istri sirinya juga mendapatkan, sedangkan bagian seorang istri kalau dia punya anak, si mayit punya anak, maka 1/6. Jadi 1/6 ini nanti dibagi 2. 1/8 bukan 1/6. 1/8 dibagi 2. Iya betul. Makanya ya suami-suami jangan cuma pinter kawin doang. Ya dia harus adil. Ya saya juga laki-laki ya. Harus adil dong. Dari sisi pemberian nafkah itu. Ya jangan istri pertama terkatung-katung hartanya masih milik suami. Bini yang kedua malah dikasih rumah. Dan itu sudah dihibahkan. Ya menjadi milik bini yang kedua, pernikahan siri. Maka mau tidak mau harta yang masih dimiliki oleh si mayit, walaupun yang nempatin bini tuanya dan itu adalah harta suami, maka itu warisan. Istri yang punya dapat rumah, dapat juga warisan, dia dapat juga dia warisan. Itu masalahnya. Makanya harus adil. Ya, istri ada berapa kasih rumah semua. Ya, harusnya begitu supaya tidak terjadi kekisruhan di dalam masalah. Ya, contoh menghadapi kematian, masalah waris ini. Ya, masalah waris ini masalah. Apalagi sampai ada upaya-upaya untuk mengadu kepada pengadilan untuk membatalkan pernikahan yang sudah ada. Lebih gila lagi itu. Ya, lebay, gitu kan. Jadi kalau pernikahan siri oleh negara yang tidak diakui dan itu dituntut di pengadilan sehingga
yang pernikahan siri dianggap nggak dapat warisan, anak-anak hasil pernikahan siri nggak dapat warisan, antum berdosa di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, antum bisa menang di pengadilan, antum bisa mendapatkan pengakuan di tempat kita tinggal ini, tapi nanti di akhirat, ya, itu sebuah kezaliman yang tidak mungkin cukup tobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi dia harus mengembalikan apa yang pernah diambil dari orang yang pernah dia zalimi dulu. Kita nggak mau, ya, di dalam kitab syarah Riyadhus Shalihin bagaimana Nabi pernah menyampaikan di tengah-tengah sahabat, ya, apakah kalian tahu atadruna manil muflis? Ya, tahu nggak ente tahu nggak nih yang disebut dengan orang yang rugi gitu ya. Kata sahabat, yang disebut orang yang rugi itu, ya, man la dirham lahu wala mata, adalah orang yang nggak punya uang, nggak punya harta yang tersisa. Kata Nabi, bukan itu orang yang rugi. Orang rugi di tengah umatku datang pada hari kiamat bawa segala macam pahala. Ternyata ada orang yang menuntut keadilan di hadapan Allah. Salah satunya ada orang menuntut di hadapan Allah dulu di dunia, wa akala mala hada, dia dimakan hartanya sama si fulan itu. Apa yang terjadi? Nggak ridha dia. Dia dibikin susah sama keluarga yang belah sonoan. Ya, karena dianggap platnya plat bodong, gitu kan. Ya, nah, tiba-tiba apa? Pahala daripada orang yang menzaliminya akan diambil sama orang yang dulu di dunia pernah dia zalimi. Jadi dosanya luar biasa itu. Ya, maka pemahaman ilmu syariat, ilmu agama ini penting dalam rumah tangga supaya orang melangkah itu nggak tersesat. Ya, dia nggak kesalahan. Ya, makanya kita bersyukurlah, ya, adanya majelis Sabtu ini, masya Allah. Ya, kita dipertemukan oleh Allah belajar salah satu ilmu yang menyelamatkan kita dari segala bentuk kehinaan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, insya Allah. Ya, Ustaz Ibnu, satu pertanyaan lagi. Ini sebenarnya masih banyak pertanyaan, nanti saya catatkan karena kita pertemuan tinggal terakhir besok. Jadi mudah-mudahan Ustaz Ibnu mau menjawab dulu nanti beberapa pertanyaan sisa ya. Tapi saat ini tinggal satu pertanyaan karena sudah jam 9. Ini pertanyaan dari Mas Agus Tanjung, Pak Ustadz, jika orang tua atau bapak sudah lama meninggal dunia dan sampai saat ini belum dibagikan warisnya, karena alhamdulillah masih ada ibu sampai saat ini. Sementara rumah peninggalan bapak sampai saat ini ditempati salah satu ahli waris anaknya. Bagaimana sebaiknya untuk pengurusan warisnya, Pak Ustadz? Terima kasih sebelumnya. Ya. Jadi kalau ada harta warisan yang belum bisa langsung dieksekusi karena ada alasan-alasan syar'i, misalnya anak sudah mapan hidupnya dari rumah dan itu rumah punya ayah tapi ayah masih ada ibu nih, ada istrinya, maka si ibu ya diizinkan untuk tinggal di situ, kalau basabi itu nggak apa-apa, nggak ada masalah. Tapi yang jelas tidak masalahnya itu kebolehannya itu ya jangan meninggalkan kewajiban. Ya, apa sih salah satu kewajibannya? Dia jangan sampai musyawarah waris nggak digelar. Minimal tiap ahli waris tahu berapa sahamnya di tempat yang termasuk aset warisan itu. Ini juga agak membingungkan ini kan. Ayah meninggal masih ada ibu tinggal di mana? Kalau itu rumah ternyata ditempati sama salah satu anak daripada ahli waris. Terus emaknya tinggal di mana sih nggak ada penjelasan dia. Mungkin ibunya gabung kali ya sama ada salah satu anak sebagai ahli waris ya. Silakan aja. Tapi dengan catatan ya bahwa itu kan disebut dengan rumah musyarakah. Rumah yang dimiliki dengan saham bersama oleh seluruh ahli waris. Maka tidak boleh dipindah tangankan tanpa izin, nggak boleh disewakan tanpa izin. Ya, kalau dia misalnya ada kerusakan karena dianggap numpang tinggal di situ, maka kerusakan itu harus ditanggung sendiri yang tinggal di situ. Ya, ada pun genteng bocor, keran patah, ya, mesin air rusak misalnya, itu minimal dia yang tanggung jawab, minimal. Ya, dia yang punya tanggung jawab di situ. Nah, cuma masalahnya adalah sampai enggak pikiran kita ke situ. Biasanya ketika rumah itu dieksekusi, yang pernah tinggal di situ, yang merasa jasa ngurusin rumah itu lebih banyak diurusin sama dirinya, biasanya minta bagian lebih. Itu bumerangnya buat ahli waris yang lain. Jadi kalau mau disepakati, nggak apa-apa tinggal di situ, pastikan dulu yang tinggal tahu bahwa dia numpang di situ. Karena sahamnya bukan punya kamu saja deh, abang-abangmu punya saham. Ya, ibumu punya saham di sini, ya. Jadi jangan bikin bangunan tahu-tahu tinggi, bangunan tahu-tahu melebar ke samping kanan, samping kiri.
ya, atau tiba-tiba kau buka usaha tanpa izin, ini hati-hati. Ya, maka kira-kira pernyataan di lembar kertas lah. Nah, ini apa namanya, boleh 5 menit lagi Mbak Mia? Boleh. Ini ada pertanyaan. Oke. Menyelesaikan dulu, sebentar ya. Saya nyelesain materi dulu. Jadi ada pertanyaan begini. Ya, selesai dulu nih. Ya. Sebentar ya. Jadi ada pertanyaan begini nih. Ya. Kita belum jadi ngasih hadiah nih ya. Ini nih. Ya, padahal juga boleh nanti dikumpulin. Ya, siap ya. Kita pertanyaan gini ya. Adul menikah dengan Tini. Karena belum memiliki keturunan, Adul mengadopsi Komeng. Kemudian Komeng menikah dengan Oneng. Ya, dari pernikahannya lahirlah si Jono nih. Adul punya saudara tua namanya Amat. Amat punya anak namanya Gohok. Ya, Amat telah meninggal sebelum Adul menikah. Ternyata Adul pun masih memiliki saudara laki dan perempuan sekandung. Kalau si Adul wafat, siapa ahli warisnya? Ada yang tahu nggak? Adul wafat, ahli warisnya siapa? Yang pertama pasti Tini. Tini sebagai apa? Istri. Istri. Dapat berapa dia? Karena nggak punya anak, dapat 1/4. Ya, Thayyibah, terus 1/4. Komeng dapat enggak? Ayo yang lain boleh jawab. Ayo, Komeng dapat enggak kira-kira nih? Komeng anak adopsi. Dapat enggak kira-kira? Enggak, oh jauh banget itu. Dari Kanada tuh suaranya tuh. Enggak, katanya. Ya. Ya, Jauh, Komeng ya. nggak dapat karena anak adopsi ya, Ustaz. Ya, si Jono dapat enggak? Apalagi Jono. Kan Apalagi anaknya Jono. Orang si Komeng aja kagak, apalagi Jono. Kenapa orang lain? Ya. Kemudian Adul punya saudara tua namanya Amat. Amat dapat enggak? boleh dijawab ini, boleh di-unmute, boleh silakan. Ayo bebas aja nih terakhir. Suka-suka aja dah. Diobrolin nih. Karena pada takut Ya, audio diobrolin. audionya dibuka. Ya. Amat dapat nggak Amat? 50 orang nggak punya. Hakim Oh, jawab ada tidak katanya Hakim. Si Amat kagak dapat. Kenapa nggak dapat Amat? Karena sudah wafat. Ya. Karena si Amat itu sudah wafat. Tapi dia meninggalkan anak keponakan laki namanya Gohok. Gohok dapat warisan enggak? Enaknya Gohok dirujak aja nih si Gohok. Ya, Gohok dapat warisan enggak? Dapat katanya, dapat warisan. Sekarang Gohok dapat berapa warisannya? Gohok dapat ya, ada yang bilang dapat ini. Ya. Kira-kira kalau Gohok dapat berapa dapatnya si Gohok? Ayo. Boleh pakai chat kalau susah. Ya, di chat ini sudah kelihatan ini, banyak yang ngechat ini. Tapi pada nggak tahu Gohok dapatnya berapa. 1/6 kata Pak Randy Laksono. Waduh, sebagai ponakan dapat 1/6. Terus yang jadi masalah, si Adul ini masih punya saudara tuh. Masih punya saudara dia. Laki-laki sama perempuan sekandung. Ya. Dapat enggak? Saudara laki-laki perempuan dapat enggak tuh? Si Adul kan nggak punya anak. Iya. Ayo boleh dijawab. Seru ini Ayo. ya. Lama ngetiknya kan. Ya, Mbak Ani bilang dapat. Dapat berapa dapatnya? Udah 1/4 diambil 1/6 katanya sama si Gohok ya. Dapat berapa tuh si saudara? Bingung. Ya, itu tadi
Dapatnya karena asoba ya Ustadz ya. Ntar kita lihat dulu nih, ternyata ada lagi jawaban yang bilang Gohok nggak dapat. Nah nih pertanyaan begini ya, Gohok sebagai ponakan menghadapi saudaranya si Adul itu dekat mana secara kekerabatan, dekat mana antara keponakan dengan saudara? Saudara. Saudara, pasti saudara laki akan menghalangi jalur keponakannya. Kalau sudah dihalangi sama saudara laki, maka otomatis si Gohok nggak dapat bagian hok. Dirujak aja dah si Gohok ini. Nah, Gohok kan lumayan itu, manis-manis asem ya. Jadi si Gohok itu terhalang oleh adanya saudara laki-lakinya si mayit. Nah ini kalau kita lihat di sini, ya, Tini dapat 1/4 bagian karena Adul nggak punya anak. Komeng Oneng Jonlok bukan ahli waris, dia nggak dapat warisan, dihibahin boleh, dapat wasiat juga boleh maksimal 1/3. Ahmad bukan ahli waris karena meninggal duluan, ya. Yang meninggal itu namanya pewaris, yang hidup namanya ahli waris. Yang keempat, saudara laki dan perempuan sekandung dapat sisa. Karena Tini dapat 1/4, sisanya 3/4 bagian untuk saudara laki-laki dan perempuan sekandung, lebih besar ya bagian ketimbang bagian istri. Yang kelima, Gohok sebagai ahli waris, tapi kedudukan dia mahjub, terhalang karena Adul masih punya saudara laki-laki. Jelas sampai sini? Gitu ya. Nah, sekarang, kenapa kebagian istri yang mungkin Adul sakit, yang ngerawat si Tini sampai wafat, kok dapatnya cuma 1/4? Saudara 3/4. Bayangkan kalau si Adul punya saudara laki-laki cuma 1 doang. Ya maka sisanya 3/4 dimakan sama saudara laki-laki yang 1 itu. Kenapa kok? Ya kedudukan istri dengan saudara kok berbeda ya? Nah, insya Allah pertemuan akan datang. Ya, kedudukan istri sama saudara kuat mana? Gitu kira-kira ya. Ya, bagiannya bisa lebih besar ketimbang bagian istri. Iya. Ya wallah. Itu bisa disampaikan, insya Allah kita belum bahas tuntas ya, karena memang belajar waris nggak bisa sebentar kayaknya ya. Entah nanti mungkin ada penambahan waktu tergantung kepada ya audien aja sebenarnya ya. Ya. Nanti kita atur aja. Kalau perlu lanjutkan, kalau sudah cukup selesai ya udah gitu. Ini kayaknya bakalan lanjut nih ya. Baik, Ustadz Ibnu, terima kasih banyak buat teman-teman semua yang sudah mengikuti acara ini. Pak Ivan, Mas Ivan sudah upload materinya, ada di chat. Silakan di-download ya. Tulisannya Waris Dasar 1 PPTX ya, PowerPoint ya dari Ustadz Ibnu. Nah, minggu depan kita akan lanjutkan acara ini di waktu yang sama. Agak mundur-mundur sedikit karena ada yang masih sholat dan lain sebagainya. Mohon dimaklumi untuk hal tersebut gitu ya. Tapi insya Allah kita hadir lagi minggu depan. Teman-teman yang masih ada pertanyaan di sini, insya Allah nanti saya sampaikan pertanyaannya kepada Pak Ustadz Ibnu dalam bentuk WA atau bagaimana, supaya nanti minggu depan bisa dijawab dulu sementara supaya lebih tenang gitu ya, karena kayaknya kalau nanya nggak dijawab penasaran gitu ya. Jadi buat teman-teman yang ada pertanyaan lewat WA, lewat chat, nanti kami catatkan. Rasanya hari ini kita sudah sampai di waktu kita 2:21:15. Mudah-mudahan apa yang disampaikan Ustadz Ibnu bisa bermanfaat buat kita, juga bermanfaat buat Ustadz Ibnu yang sudah membagikan ilmu yang luar biasa banget sampai kita bengong-bengong ya. Amin, terima kasih banyak. Teman-teman, kita sudahi acara ini. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.